Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi mengintegrasikan pengawasan di berbagai sektor keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang OJK disahkan pada 31 November 2011, OJK menjalani masa transisi selama 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK mulai mengambil alih pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank atau disebut IKNB dari BPMLK, sementara pengawasan perbankan masih dipegang oleh Bank Indonesia setahun kemudian. Pada 31 Desember 2013, pengawasan perbankan resmi beralih ke OJK, diikuti oleh pengawasan lembaga keuangan mikro atau disebut sebagai LKM pada tahun 2015. Tujuan pembentukan OJK yaitu ada di pasal 4 Undang-Undang OJK yang poinnya ada 3, yaitu pertama menyelenggarakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Ketentuan pasal 5 UU OJK menjelaskan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi OJK: 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbank. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang pengaturan oleh OJK sebagai berikut. 1. Peraturan pelaksanaan UU OJK. 2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Peraturan mengenai pengawasan. Wewenang pengawasan OJK sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbank, pasar modal, dan IKNB. 2. Memberikan data atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembuatan. 3. Penetapkan sanksi administratif. Edukasi dan perlindungan. Konsep ini dikelompokkan OJK menjadi 2, yakni preventif dan represif. 1. Preventif atau preventive action. Wujud langkah preventif ini adalah pelaksanaan edukasi serta perlindungan konsumen dengan berbagai cara. 2. Represif atau repressive action. Bentuk langkah represif adalah penyelesaian pengaduan, fasilitas penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, serta pembelaan hukum untuk melindungi konsumen, kantor perbank, pasar modal, dan sektor IKNB. Terima kasih. Lembaga-lembaga yang berkoordinasi dengan OJK. OJK perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Bank Indonesia. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasal 39, yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan sebagai berikut. 1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank. 2. Sistem informasi perbankan yang terpadu. 3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. 4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. 5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau kepanjangannya Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. LPS memiliki fungsi menyelenggarakan program penjaminan simpanan nasabah bank.